Hai, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Dan berikut diantaranya. Diterjang angin kencang, plafon bangunan RSUD Sumbawa ambruk. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Hendak mengedarkan 2 kg ganja, 3 pemuda di Lombok Tengah dibekuk polisi. Gairahkan kunjungan wisata. Ribuan pelari nasional dan mancanegara mengikuti lomba lari maraton yang digelar di kawasan sirkuit Mandalika. Bersama saya Listia Widya dan berikut Berita Mataram selengkapnya. Angin kencang yang melanda Kabupaten Sumbawa menyebabkan plafon bagian depan bangunan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sumbawa di Kecamatan Unter Iwas ambruk pada akhir pekan lalu. Plafon yang berkonstruksi baja ringan tersebut jatuh berserakan setelah diterjang angin kencang yang disertai hujan. Menurut saksi mata, saat peristiwa terjadi rumah sakit dalam kondisi lengang sehingga tidak ada petugas medis atau pengunjung yang tertimpa plafon. Kurang lebih jam 12-an tiba-tiba angin itu datang. Nah, kita lagi istirahat mau ke kantin tapi di sebelah utara bangunan. Kita di sebelah utara. Nah, tiba-tiba angin itu datang dan langsung ambruk gitu. Tapi di bagian depan saja. Meski terjadi kerusakan, namun pihak rumah sakit memastikan pelayanan tetap berjalan normal. Saat ini pelayanan di RSUD Sering ini tidak terganggu karena yang terdampak itu hanya empernya saja. Sedangkan di ruangan pasien dan lain sebagainya tidak ada masalah apapun. Ada beberapa petugas yang sepeda motornya itu terkena jatuhan daripada plafon. Jadi ini lebih daripada plafon di emper dan petugas yang ada saat itu begitu dilihat angin itu datang mereka sempat menghindar sehingga tidak ada korban jiwa, tidak ada korban luka pun tidak ada. Pihak rumah sakit memastikan perbaikan plafon tersebut akan segera dilakukan untuk mendukung operasional dan kenyamanan warga yang datang untuk berobat. Sultan Fahri melaporkan dari Kabupaten Sumbawa. Puluhan warga Desa Kediri Selatan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat menanam pohon pisang di sepanjang jalan desa setempat pada Minggu pagi. Ini dilakukan karena warga kesal jalan di desa mereka rusak parah dan tidak kunjung diperbaiki oleh pemerintah daerah. Tak hanya menanam pohon, warga juga mengancam akan memblokir jalan jika tidak ada kejelasan. Tindakan itu menjadi puncak kekesalan warga karena permohonan mereka yang meminta perbaikan kepada pemerintah daerah tidak pernah direspon. Selama ini warga justru berusaha memperbaiki jalan dengan hanya mengadakan dana swadaya. Selain mengganggu akses ekonomi warga, kerusakan jalan juga rawan menimbulkan kecelakaan dan juga menyebabkan banjir. Ya mengeluh, dalam arti ngeluh supaya cepat diperbaiki. Selama ini tidak pernah diperhatikan ya? Ya selama ini tidak pernah diperhatikan. Banyak orang yang terjerumus. Sini berapa sudah yang jatuh itu banyak. Banyak yang jatuh. Banyak yang jatuh seperti ini. Ini sudah lama ya Pak begini ya? Ya sudah lama udah. Berapa kali sudah diperbaiki sama masyarakat ini. Sampai dimintain dana sendirian, dana sendiri dipakai untuk memperbaiki. Warga meminta Pemda segera merespon tuntutan mereka karena menjadi salah satu akses jalan utama yang dilalui untuk menuju kawasan ekonomi dan pendidikan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.
Ini karena kebakar nih, karena kebakar pakai nih. Karena kebakar dia Anggota DPR RI Komisi 5, Mori Hanafi didampingi Kepala Dinas PUPR NTB meninjau gedung DPRD NTB yang terbakar usai unjuk rasa memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR pada akhir bulan Agustus lalu. Kedatangan legislator Senayan untuk mengecek secara langsung kondisi bangunan dan menaksir total biaya untuk perbaikan gedung Udayana yang menjadi sasaran pembakaran. Mori Hanafi memastikan kantor DPRD NTB segera diperbaiki oleh Kementerian Pekerjaan Umum agar segera dapat difungsikan kembali. Memang saat ini kondisinya bisa dibilang sudah hancur, ya, sehingga membutuhkan penanganan, ya, perbaikan, dan sudah ada komitmen langsung dari Presiden dan melalui Pak Menteri bahwa penanganan kantor-kantor yang hancur atau rusak berat akibat kerusuhan beberapa tahun yang lalu akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Sementara pengecekan kondisi bangunan oleh Kementerian PU bertujuan memastikan apakah kantor tersebut hanya direhab atau dibangun ulang. Estimasi tadi sudah disampaikan ya, besarannya kira-kira berapa sampai yang disampaikan. Nah nanti ada tim lagi untuk mengecek masing-masing detail mana yang akan dipertahankan, maksudnya kolom-kolom struktur bangunannya, dan mana yang akan harus diperbaiki. Pihak Kementerian Pekerjaan Umum memperkirakan total biaya perbaikan kantor DPRD mencapai 100 miliar lebih. Sementara pola pembangunannya harus dengan rancangan kantor tahan gempa agar tidak mudah rusak jika ada bencana. Dari Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Puluhan villa di Kabupaten Lombok Barat dilaporkan belum mengantongi izin bangunan dan operasional. Dari data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dari 200 villa yang tersebar di wilayah Senggigi dan Sekotong, 77 diantaranya belum mengantongi izin. Selain dikhawatirkan mengundang ketidakpastian hukum, kondisi tersebut juga berimbas pada pendapatan asli daerah. Dari temuan petugas, maraknya villa yang belum berizin disebabkan status kepemilikan lahan dan bangunan dikuasai investor asing, namun secara administratif dipegang oleh warga lokal. Untuk mempermudah para pemilik mengurus izinnya, Pemda membuka klinik pelayanan izin langsung di setiap kecamatan dengan menggandeng pemerintah desa. Di Senggigi aja sekitar 200-an villa itu di Senggigi. Rata-rata semua sudah pada punya izin usaha, cuman izin PBG-nya atau izin IMB-nya yang mungkin sebagian harus kita dorong, harus ngurus izin. Dari data kita sementara itu, dari 200 villa yang ada di wilayah Senggigi dan sekitarnya itu sekitar 70-an lah ya, 77 kalau tidak salah itu yang belum punya izin. Pemda mendorong pemilik villa segera mengurus izin mendirikan bangunan sehingga target pendapatan asli daerah sebesar 3,1 miliar rupiah pada tahun 2025 dapat tercapai. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Berita 5.